Kata Imam Haddad, untuk lurusnya niat, untuk benarnya niat kita itu ada standarnya, ada indikasi benar orang ini niatnya lurus. Begitu. Mana indikatornya? Pada tataran praktek daripada niat yang ada. Contoh, kita ngaji, niat kita ngaji ini agar supaya kita bisa ngamalin ilmu dan nyebarin ke orang lain. Niatnya itu begitu, niatnya. Niat kita ngaji, umpama ada orang ngaji, kan tolabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslim. Maka kita ngaji, lalu ditanya kita niatnya apa? Ya biar kita bisa ibadah benar, karena ibadah itu enggak bakal benar kalau enggak ada ilmu. Niatnya mau ngajarin sama orang lain, ngajarin. Nah, ini niat ini gede ganjarannya. Niat nih ngamalin dan ngajarin gede. Tapi kata Imam Haddad, bila tidak dikerjakan ketika ilmunya udah dapet, maka niatnya dia ngaji enggak benar. Niat ngajinya itu yang dulu dia niat ngaji, ketika udah dapet enggak dikerjakan, maka niatnya itu pastikan tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk niat benar ini ada indikatornya. Begitu. Ini makan, niat kita biar kita kuat ibadah. Minum kita biar kuat ibadah. Tidur kita biar kuat ibadah. Jalan-jalan kita biar kuat ibadah. Biar badan segar dan seterusnya untuk ibadah. Tapi ada indikatornya. Untuk niat yang benar nih kudu pada tataran implementasinya benar. Tatarannya ini bakal bernilai ibadah. Ini bakal ada pengujian nih. Niat nih makan, kata kita niat saya makan biar kuat ibadah. Nih nanti ada indikatornya, bener enggak? Ini mau tidur mulu, ini sih bukan ibadah, gitu. Ini nggak bener niatnya kayak begini. Loh, ibadahnya mana? Orang dari pagi sampai sore tidur mulu. Ini sih bukan ibadah ini. Gitu habis makan pengennya tidur mulu. Kudu ada tindakan nyata. Kudu ada. Realisasinya kudu benar. Jadi enggak boleh kita pasang niat-niat doang, tapi nanti ganjarannya akan dinilai pada tataran praktek. Bagaimana nih? Ini contoh. Faman yatlubul ilma masalan wa yaz'umu anna niyatahu fi takhsilihi an ya'mala wa yu'allima fa illam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu faniyatuhu ghairu sadiqatin. Maka barang siapa menuntut ia akan ilmu umpamanya dan menganggap ia akan bahwa niatnya dia pada menghasilkan ilmu, niatnya yaitu bahwa ia mengamalkan dan mengajarkan, maka jika tidak mengerjakan ia akan yang demikian itu ketika mendapatkan daripada ilmu, faniyatu ghairu shadiqatin, maka niatnya dia yaitu tidak benar. Wa kaman yatlubud dunya, dan seperti orang yang menuntut ia akan dunia, wa yaz'umu, dan ia beranggapan annahu innama yatlubuha li ajlil istighnanin nas, bahwasanya dia hanya saja menuntut ia akan dunia karena lantaran menganggap cukup terkaya dari manusia, wattasadduqi alal muhtajin, dan bersedekah atas orang-orang yang membutuhkan.
wasilatil aqrabin, dan menyambungkan tali kekerabatan. Fa illam yaf'al dzalika indal qudrati alaih, maka jikalau tidak mengerjakan yang demikian itu ketika mampu atasnya, fala asara liniyatihi, maka tidak ada pengaruh apa-apa bagi niatnya. Jadi indikatornya kita kan disuruh niatnya kudu benar. Apa saja, ucapan, perbuatan, rencana, semua kudu niatnya kudu benar. Termasuk pada masalah ibadah yang fardu maupun yang sunat, bahkan perkara yang mubah. Ini niatnya kudu benar. Namun kata Imam Haddad, untuk lurusnya niat, untuk benarnya niat kita, itu ada standarnya, ada indikasi benar orang ini niatnya lurus. Begitu. Mana indikatornya? Pada tataran praktek daripada niat yang ada. Contoh, kita ngaji, niat kita ngaji ini agar supaya kita bisa ngamalin ilmu dan nyebarin ke orang lain. Niatnya itu begitu, niatnya. Niat kita ngaji, umpama ada orang ngaji, kan tolabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslim. Maka kita ngaji, lalu ditanya kita, niatnya apa? Ya biar kita bisa ibadah benar, karena ibadah itu enggak bakal benar kalau enggak ada ilmu. Niatnya mau ngajarin sama orang lain, ngajarin. Nah, ini niat ini gede ganjarannya. Niat nih ngamalin dan ngajarin gede. Tapi kata Imam Haddad, bila tidak dikerjakan ketika ilmunya udah dapet, maka niatnya dia ngaji enggak benar. Niat ngajinya itu yang dulu dia niat ngaji, ketika udah dapet enggak dikerjakan, maka niatnya itu pastikan tidak benar. Kalau bahasa Allah yarham Yai Syarifuddin Abdul Ghani, moga kuburnya Allah terangi. Yai Syarifuddin Abdul Ghani itu ngajarin, kalau kita ngaji nih, kata Yai itu bilang kalau ngaji niatnya ngajar. Itu Yai Syarifuddin Abdul Ghani. Jangan enggak nih kita ngaji, kemana aja majelisnya. Kata Yai Syarifuddin Abdul Ghani, niat ngaji itu niatin buat ngajar. Niatin. Ini niat tinggi yang dididik oleh beliau tuh. Kalau kita niat ngajinya sekedar menggugurkan kewajiban, maka kita pergi dari rumah ke masjid enggak bakalan bawa pulpen, enggak bakalan bawa buku. Kenapa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting gue udah ngaji, enggak dosa. Muslim kudu ngaji. Itu pastikan ilmu yang didapat menguap. Ntar kalau diingetin lagi baru ingat. Kenapa? Karena niatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau niat kita ngajinya buat ngajar, pasti dia bakal mencatat, mengingat-ingat, khawatir ditanya bini, khawatir ditanya anak, ditanya temen, maka dia diingat-ingat, diulang-ulang pelajaran, karena niatnya mau ngajar. Niatnya, jadi niat mau ngajar ini namanya kalau dalam bahasa lain tuh mencari ridho Allah. Dalam bahasa yang lain biar gampang. Jadi ridho itu udah paling tinggi nih. Kalau niatnya ngajar, gambarannya begini. Ini namanya niat ngajar nih. Ini namanya niat ngamalin. Nih ngamalin ini di tengah nih. Ngamalin. Niat ngamalin. Menggugurkan kewajiban paling bawah.
Kalau kita niat ngajar, ini namanya niat tertinggi, uluwul himmah namanya. Jadi kalau kita ternyata nggak ngajar, kita bakal turun ngamalin, karena niatnya ngajar. Ternyata kita nggak ngajar, emang kita gak ada muridnya, begitu nggak ada. Maka yang ada kita turun ngamalin. Kalau kita niatnya yang penting saya menggugurkan kewajiban, ini borong ngamalin, borong ngajar, nggak dapat apa-apa, hanya duduk aja di majelis, nggak dapat. Itu kebanyakan orang niatnya. Kalau niatnya ngajar, dia bakal memperhatikan bagaimana kiai ini ngajarnya, bagaimana kiai ini ngajarnya. Bukan mau bandingin kiai, tapi mengambil sisi-sisi baik dari berbagai macam metode yang ada. Itu begitu. Ada kiai kalau ditanya dia marah. Kiai apa ini? Marah dia. Nah, tapi ngajarnya enak, baik. Ini ngambil cara ngajarnya. Ada kiai yang modelnya begini karena manusia. Nah, maka ketika kita ngajar banyak guru, bagus. Jangan satu guru ngaji, kudu banyak. Jadi kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini. Kita ambil tuh semuanya, yang cakep-cakepnya semuanya. Manusia ada kelemahannya, normal. Maka yang cakep ambil, ramu jadi satu. Itulah dari hasil didikan berbagai kiai. Begitu caranya. Kalau enggak kita ngajinya nanti semau-maunya, enggak dapat. Namanya enggak terprogram. Ibarat kuliah, niatkan kalau kuliah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kuliah, niatkan tuh kalau kuliah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini niat tinggi nih, menciptakan lapangan pekerjaan adanya di sini nih. Begitu, ini tertinggi namanya. Di bawah ini mencari pekerjaan, di bawahnya begitu. Yang ketiga paling bawah, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini namanya pengangguran. Nih gambarannya, biar gampang saya gambarin. Kalau saudara niatnya kuliahnya mencipta lapangan pekerjaan, maka saudara akan sungguh-sungguh kuliah dari ilmu yang dipelajari. Jurusan apa? Manajemen, teknik-teknik, apa aja. Karena bakal menciptakan lapangan pekerjaan. Bila ternyata niat ini tidak tersampaikan, saudara bakal turun mendapatkan pekerjaan. Begitu. Karena Pak, skill punya. Begitu, karena niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, kita nggak bisa, maka turun mendapatkan pekerjaan. Ini udah pasti begitu larinya, nggak bakalan enggak. Tapi kalau saudara niatnya nomor 2 ini nih, kuliahnya mencari pekerjaan, bila tidak kesampaian niat ini akan turun di nomor 3, yaitu pengangguran. Suka dinyanyiin sarjana muda oleh Iwan Fals, begitu. Jadi pengangguran. Kenapa? Karena beda antara kuliah menciptakan lapangan pekerjaan, niatnya dengan mencari pekerjaan. Kalau niatnya mencari pekerjaan, kuliah malas-malesan, yang penting gue dapet ijazah. Pada praktek kita dapet ijazah nggak bisa, kan Allah tahu kita nggak ada di kapasitas itu. Begitu, repot. Maka kalau kita niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, akan kita tekuni dengan baik pelajaran yang kita pelajari itu dengan sungguh-sungguh. Itu begitu. Kalau ibarat kita ngaji, niatnya mau ngajar. Kalau udah bisa ajarin, nggak usah ilmu tinggi-tinggi, ngerti alif, ajarin alif. Bisa ratib, ajarin ratib. Bisa tahlil aja udahlah tinggi. Begitu. Kita mimpin tahlil jadi usrad lah, usrad. Begitu. Tahlil aja bagus.
tahlil, tapi ajarin, niatnya buat ngajarin. Jangan sampai kita ada orang datang sama kita, bang, saya kan suka ziarah ke Baba nih amannya, ajarin tahlil. Nggak bisa, ntar lagi lu saingan gua lagi, begitu. Ini namanya niatnya salah, nggak bakalan tinggi derajatnya, enggak gitu. Kalau kata Yai Syarif Abdul-Ghani, niatnya buat ngajar, biar sungguh-sungguh. Kata Yai Syarif Abdul-Ghani, buat ngajar niatnya. Jadi kalau disuruh orang bisa, karena kita udah ngaji begitu. Tapi kalau kita enggak, niatnya bukan sekedar ngaji aja, kita enggak diingat-ingat ilmu itu. Ilmu itu perlu diingat-ingat. Wong sama kitab itu. Kalau fikih fardu wudu 6, mau kitab apa aja, mau Sapinah 6, Riyad 6, Takrib 6, mau apa lagi yang gedean ya, Minhajul Thalibin 6 juga, Fathul Muin 6, pokoknya apa, Fathul Wahab 6 aja, enggak berubah. Jadi niatkan ngaji buat ngajar gitu, minimal ngajarin diri sendiri begitu. Tapi kalau kita ngajinya nggak niat buat begitu, kita nggak dapat apa-apa, begitu, nggak dapat, rugi. Ini namanya yustaratu li sidqin niyati an yakuna bihal amal. Jadi kalau kita udah bisa B, ajarin A, B, ya begitu kita bisa apa aja. Orang dulu tuh begitu, kita bisa masak, ajarin. Ada orang pengen belajar masak, bang ajarin saya masak, kita koki ngerti gitu, bisa masak, ajarin. Itu ilmu manfaat. Yang kita ajarin ini maju, dia punya restoran, bisa bangun masjid di mana-mana, kita dapat ganjaran karena ilmunya dari kita, ilmu masaknya. Ini kan suka apa namanya baju tuh, konveksi. Ada orang belajar konveksi, bang bagaimana, ajarin. Nanti ini yang kita ajarin ini dia punya toko, dia bisa bangun masjid, nyantuni yatim, apalagi ya pokoknya apa aja dah, berangkatin haji orang tuanya, umroh orang, kita dapat ganjaran yang ngajar nih. Pokoknya ilmu jangan pelit dah, singkatnya begitu, jangan pelit, itu begitu. Wis tinggi derajat kita. Jadi derajat itu nggak bisa dibuat-buat, Allah yang ngasih. Kalau kita nggak niatnya ngajarin, nantinya kita montenin orang mulu, repot. Datang lagi penceramah gemuk, ini pasti ini jarang puasa nih, gemuk tanda. Jadi yang dilihat badannya doang, naik lagi atau lagi kurus kerempek, pasti diomelin bininya mulu. Jadi salah mulu, yang bagaimana modelnya, ini nggak benar. Maka kita ngaji harus kita catat, nggak bisa. Jadi kita kalau dicatat kita enak, dapat paham, kita bakal ngerti. Khutbah Jumat udah cukup tuh, di Jumat ngaji, jangan itu. Yang penting diingat-ingat aja, sama aja. Dan ini perlu mengingat-ingat itu, niatnya yang benar. Jadi siapa orang ngaji, niatnya benar, pengen ngajarin, pengen ngamalin. Pas udah dapat, ada orang pengen ngaji, orang bisa. Ada pengen ngaji, nggak bisa, gitu. Pengen belajar, bang ngajarin hadroh, nggak bisa, ntar saingan sama gua. Bang ngajarin tahlilan, ntar saingan sama gua. Ini enggak benar namanya niat, jangan. Namanya niat itu akan teruji dengan tindakan. Kedua, kita dagang, kerja, nyari duit, apa aja dah. Kalau kita kemudian kita dagang, niatnya apa? Jadi saya ini dagang nih agar supaya saya tidak ngemis sama orang, supaya menjaga kehormatan diri, nggak minta-minta, supaya saya bisa bantu orang lain, supaya saya bisa bantu masjid, masjid dibangun, pondok dibangun, apalagi ya panti yatim dibangun, orang susah saya bisa tolongin. Bila itu niatnya kayak begitu kan bagus, namanya niat mulia. Namun bagaimana kalau udah dapet
Kalau udah dapat enggak diwujudkan, berarti niat itu tidak benar. Bahasa kitanya Tuhan dikasih PHP. Tahu PHP? Apa itu PHP tuh? Pemberi harapan palsu. Jadi kalau kita nih tanah belum laku, pokoknya ya Rob, kalau laku ya Rob, saya mau bangun masjid, saya mau umrohin tuh orang-orang, begitu. Ujungnya kagak. Itu namanya Tuhan dikasih PHP yang kayak begitu. Berubah daripada niat. Bener enggak niat kita? Maka niat ini teruji dengan tindakan, kata Imam Haddad. Kalau kita niat dagang kita biar kita bisa sedekah, maka bila kita untung sisihin seperak untuk sedekah. Siapa kek? Dibaginya kemana kek? Begitu. Untuk kita jangan ngemis, jangan bahasa orang tuh nyusahin, maka perlu kita begitu. Kalau itu, maka ganjarannya kita besar. Dengan kita dagang, gede ganjarannya. Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul abdal muhtarif. Kata Nabi di dalam kitab apa itu Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah, Al-Khubaisi menyampaikan hadis. Kata Nabi, Allah itu sangat cinta sama orang yang kreatif, yang mau bekerja gitu, yang semangat bekerja. Enggak apa-apa, dapat urusan Allah, kerja enggak apa-apa, dagang dan ganjaran gede, ganjaran berangkat di rumahnya aja besar, asal niat kita lurus. Singkatnya, orang yang cerdas adalah orang yang bisa merubah perkara yang mubah tadinya nggak ada ganjaran, diniatkan dengan niat yang baik sehingga bernilai ibadah. Kedua adalah bila kita niatnya benar, maka teruji niat yang benar itu dengan tindakan ketika udah terwujud. Kalau belum terwujud mah biasa, kayak kita nyalon dewan, ya nyalon presiden, nyalon apa aja, saya janji itu biasa. Janji-janji itu biasa. Itu biasa. Tapi nanti akan terrealisasi ketika jadi. Bagaimana tuh? Bener nggak niatnya itu? Begitulah kita. Kalau kita niat saya kalau punya harta enak, bisa sedekah, bisa ini ya Rabb bagilah. Begitu. Pada prakteknya enggak. Contoh, rumah kita masih reot, dari bilik bocor. Jadi kalau hujan tuh ada bak ditadahin. Tahajud kita tiap malam 8, baru 2 rakaat hujan kan bocor. Jadi berhenti, kita ngeluh sama Allah, ya Rabb, bagi saya rezeki ya Rabb, biar bisa betulin rumah nih. Coba tuh ya Rob, niat saya sih mau 8 ini tahajud, cuman kan hujan ya Rob, jadi 2 ya kan, nadain air ya Rob, bagilah hambamu rezeki yang banyak biar rumah ini nggak bocor. Kalau nggak bocor mau tahajud juga ya Rob, nggak terganggu, bisa 8 bisa 20 nih ya Rob. Pas rumahnya gedong, ngorok mulu ngorok. Ini niatnya nggak bener nih, niatnya tuh cuman Tuhan dikasih PHP namanya. Begitu juga waktu dulu masih pakai lampu tok-tok. Tahu lampu tok-tok yang ditempelin yang kadang apa bahasa Betawinya itu? Iya, lampu yang kadang nempel nggak ada tutupnya itu, diputer-puter tuh. Kata kita, ya Rob, tuh kalau kita pakai lampu kayak begini ya Rob, baca Quran baru juga 2 ayat, mati lagi kena angin, mati ya Rob. Berilah hamba nih rezeki biar bisa masang listrik ya Rob.
Kalau listrik mau biar angin gede juga nggak mati ya Rob. Jadi ngaji Quran bisa sejud sehari. Begitu, kasih hambamu rezeki biar bisa masang listrik. Allah kasih dia rezeki. Udah listrik mau nonton TV, mau nonton TV, Qurannya kagak dipegang-pegang. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu saudara, ini namanya Tuhan kasih PHP. Dijanjiin mulu Tuhan kayak begini nih, dijanjiin mulu. Nanti diutus pemimpin janji-janji mulu nanti. Ulah dia. Jangan kita Tuhan dijanjiin mulu, pokoknya begitu. Ya Rob, kalau kaki saya sembuh nih ya Rob, ya saya mau ke masjid ya Rob. Gimana mau ke masjid, mana tinggi lagi tuh atau hiri tinggi, kaki saya kotek sembuhin ya Rob. Udah sembuh mah mancing mulu, mancing ambil teluk naga nyampe masjid lewat mulu. Ini namanya Tuhan dikasih PHP. Niatnya itu enggak benar, niatnya itu enggak benar. Jadi wa yustarotu lisidqin niyati an yakuna bial amal. Dipersyaratkan untuk niat benar itu standarnya pada tataran prakteknya benar. Biasa orang janji-janji itu biasa. Kita banyak janji, kalau sembuh ya Rob, sehat, saya mau ibadah, mau ini, udah sembuh mau kagak lagi. Kalau saya ini beres urusan ya Rob, saya beres urusan ya Rob, saya nggak mau dah, mau ditawarin pinjol kayak apa kayak enggak saya ambil. Udah beres mau sama Allah dikasih beres lagi begitu, kayak begitu. Ini enggak beres namanya niatnya. Dan banyak orang yang Tuhan tuh dikasih PHP begitu nih, janji-janji mulu kata Allah, janji-janji mulu. Maka kita kudu niat yang benar, prakteknya yang benar. Ada orang nanya, sampaiin aja. Dan keuntungan ilmu tuh begitu dibanding ibadah. Kalau ibadah nih kita apa ya, malam baca Quran berapa kita 7 juz sehari malam. Lalu kemudian orang tanya, kenapa matamu riap-riap? Saya semalam habis baca Quran, tadinya sejud, cuman saya asik, jadi akhirnya saya 7 juz malam. Tuh kalau didongeng-dongengin jadi ria. Begitu. Tapi kalau kita ngaji enggak. Kita habis ngaji dongeng sama teman kita, ternyata begitu, pegang kemaluan tuh wudu batal. Itu namanya dakwah, bukan ria. Dakwah, nyebarin ilmu namanya. Oh ternyata fardu wudu ada 6. Itu dakwah. Begitu, dakwah. Apa kayak pokoknya sekarang medianya banyak. Ada WA, tulis di WA tuh yang benar-benar, yang bagus-bagus, ngajak apa kayak mau iklan dohor kek, waktunya dohor udah masuk, siap-siap, itu udah bagus. Nggak ada yang ngerjain, nggak apa-apa. Yang penting kita dakwah. Kayak begitu. Jangan lu enggak kita. Laper gue, kata temennya komen, ke warteg. Warteg bukan di status. Begitu. Ini nih yang kita harus tulis yang baik-baik. Begitu. Biar kita bernilai ibadah. Jadi HP-nya dapat ganjaran, kuotanya enak, yang bagus-bagus apa kayak begitu. Kalau saudara niatnya candaan, niatnya menghibur orang, niatnya yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan bakal kesinggung orang. Nih ngenyek nih, tahu ngenyek enggak? Apa ngenyek tuh ya? Saya dengar tadi bahasa beti ngenyek. Ngenyek tuh mungkin ngomongnya enggak ngenakin, kira-kira kayak begitu kali ya. Itu begitu. Jadi singkatnya, akan teruji niat itu dengan tindakan. Kalau kita niatnya menuntut ilmu, untuk mencari, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sudah dapat. Kalau kita bisa buka lapangan pekerjaan, kalau nggak bisa kita pasti bakal mendapatkan pekerjaan, karena niat kita mulia. Niat kita mulia. Kita niat menikah biar punya anak keturunan. Kayak yang anak tuh bakal ibadah sama Allah kalau dia hidup, kalau dia meninggal masih kecil menjadi syafaat buat kita. Niatin sebelum nikah. Jadi nikahnya ganjarannya gede.
ganjarannya gede, gede banget. Pokoknya apa aja lah. Singkatnya dari ajaran Imamul Haddad ini, saudara sekalian yang mulia, upayakan dalam keseharian kita perkara yang mubah kita rombak bernilai ibadah. Apa aja, mau nonton TV, hiburanlah kita, buat kita jadi rehat, begitu beribadah. Maka coba kita lihat namanya Idris Sardi yang tukang main itu tuh, biola, Pak. Ketika diajarin oleh gurunya, niatkan untuk dekat sama Allah. Ketika niat itu udah mulai berubah menjadi bagus, maka petikan biolanya menjadi menarik di mata orang. Karena jiwa dianya udah, ini yang memunculkan suara ini Allah. Jadi ketika Allahnya yang dijadikan dasar buat dia menjadi tinggi, Roma begitu. Dijadikan itu media. Jadi kita ini apa aja dijadikan media. Kalau kita orang demen ngebanyol, niatnya nyenengin orang. Kalau orang yang suka ngebanyol tuh, niatnya nyenengin orang, nyenengin. Niatnya kayak begitu. Jadi sehingga menghibur sama orang tuh. Ini niat-niat yang baik. Singkatnya, dipersyaratkan bagi kebenaran niat seseorang itu, bahwa dalam niat itu kudu disertai tindakan. Bila kita ngaji niat menuntut ilmunya, pengen ngamalin dan ngajarin, sesudah dapat kudu ngajarin. Kalau enggak, berarti niatnya enggak lempeng. Orang yang mencari mengais rezeki, niatnya biar enggak minta-minta, niatnya biar bisa berbagi kepada yang butuh, niatnya untuk menunaikan kewajiban hak istri. Bila kemudian dia tidak dilaksanakan, maka niatnya itu enggak punya nilai apa-apa di mata Allah. Singkatnya, cek ulang niat kita agar supaya benar, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau niat kita menikah benar, insya Allah rezekinya banyak. Janji Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka susah sebelum menikah, asal niatnya lempeng benar, niatnya Allah beri kecukupan. Enggak bakalan morat marit kita kalau kita niatnya benar. Makanya kata kita morat marit, cek ulang lagi niat, perbaharui lagi niat kita agar supaya kita bagus di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa memiliki kelurusan niat, kita memiliki niat yang baik, dan kita bisa merombak perkara-perkara yang mubah sehingga kisaran hidup kita bisa menteladani salafus soleh yang mubah-mubah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya, nanti kita lanjutin. Wa niyatu la tu'asiru fil ma'asi syai'an. Wa niyatu la tu'asiru fil ma'asi syai'an. Itu materi kita. Segini dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan Pak Rizal. Iya, baik. Kita baca Fatihah. Baik. Baik. Rokok itu kita udah jelasin panjang lebar. Mungkin yang punya kontennya RTQ TV. RTQ TV kita harus lihat. Saya terangin hampir 2 jam itu tentang rokok. Singkatnya, rokok ini ulama ada 3 pendapatnya. Ada yang
haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Singkatnya begitu. Kalau saudara meyakini rokok itu haram, maka biar kata mau menenangkan, dosa. Setiap isepannya jadi dosa. Kalau kita ikut sama pendapat yang haram, kita kudu taubat. Begitu. Enggak bisa ketemu Rasulullah, enggak bisa, wong haram. Begitu. Karena meyakini haram. Ketika orang itu meyakini mubah, bisa saja orang merokok ketemu Rasulullah. Banyak itu wali-wali pada merokok juga. Begitu, banyak. Begitu, orang-orang soleh. Begitu kita temukan itu. Begitu. Dan mereka juga pada bisa juga. Karena mereka meyakini rokok itu mubah. Artinya mubah, ngerokok boleh, nggak merokok juga boleh. Ada juga ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Tentu kalau makruh, ya nggak dapat ganjaran. Karena barang makruh. Nah, terserah kita. Mana kita yang cocok tuh dari 3 tuh. Begitu. Mana? Terserah, ada XL, ada L, ada M. Mana yang pas di kita? Terserah. Kalau orang yang mengatakan mubah, maka ngerokok boleh, enggak ngerokok juga boleh. Ngerokok niatnya menenangkan, dapat ganjaran, barang mubah. Itu begitu. Itu kayak begitu. Seperti apa yang dituliskan oleh Syekh Damanhuri di dalam kitab Syarah Mukhtasar Syafi, qalu ta'atid dukhani khubsun faqultu la ma fi khabasa yusayyirul mar'a fi nashatin wa yazidu fi dhakai wa hirsi wa lam yarid fi hukmi nasun wal aslu fi hukmihil ibahah. Mereka berkata rokok itu buruk, ku jawab tidak, keliru itu. Yusayyirul mar'a fi nashatin, membuat orang menjadi semangat hidupnya, wa yazidu fi dhakai wa hirsi, dan menambahkan juga pada kecerdasan dia punya pikirannya. Begitu, kecerdasan. Dan tidak ada hukum asalnya, walam yarid fi hukmi nasun, tidak ada nas terkait hukum rokok dari Quran, dari hadis secara gamblang, tidak ada. Karena nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman sahabat, madzhab 4 aja nggak ada, baru muncul tahun 1000. Rokok itu baru 400 tahun yang lalu. Asal hukumnya adalah mubah. Maka bagi kita yang mengatakan mubah, merokok ya dia dapat ganjaran. Kalau dia niatnya benar, itu begitu. Kalau niatnya nggak benar, ya dia jadi dosa. Maka terserah kita mau ikut yang haram kah, ikut yang makruh kah, ikut yang mubah kah. Itu terserah. Itu begitu. Terserah kita terkait dengan rokok. Adapun negara kita tidak melarang. Negara kita tandanya beredar itu di mana-mana, pabriknya nggak ditutup, tembakonya nggak, cuman yang ngerokok diomelin. Begitu. Yang dagang nggak apa-apa. Yang dagang. Kalau pakai rumus narkoba, yang make ditangkap, apalagi yang dagang, itu lebih besar lagi hukumannya. Kalau rokok nggak, masalahnya bea cukainya lumayan ini. Begitu. Jadi repot juga dia. Itu kayak begitu. Maka muncul belakangan di rokok itu iklannya ada tulisan peringatan. Ketika ditanya, ini peringatan siapa? Pokoknya ada peringatan aja. Apa dokter, apa pemerintah, apa siapa? Enggak ada. Peringatan. Ini peringatan siapa? Enggak ada. Pemerintah enggak, bukan anak. Karena kan ngambil duit. Kalau dibilang kenapa ente ambil duitnya? Kalau bikin rokok ini sakit, berarti ente biar orang jadi sakit, baru jadi sehat. Bukan anak yang nulis, kata. Pokoknya peringatan aja. Itu lihat di rokok-rokok tuh, dan tulisannya begitu. Maka bagi yang mubah ini bisa haram. Kita punya duit berapa? 30.000. Lalu bini belum masak, beli rokok, jadi dosa. Begitu. Maka ya, barang mubah itu bisa haram. Begitu. Kalau dia yang tadi begitu, mau baca buku ngantuk, dengan rokok dia di melek, ya ada ganjaran kalau mubah. Tapi kalau haram, pasti yang haram dalilnya la tulqu biaidikum la tahluka la darara wa la dirar. Dalil-dalilnya kayak begitu. Rokok adalah pabriknya ini buat membantu tempat ibadah agama lain, begitu. Jadi haram.
Lah itu motor yang dagang Cina juga buat bantu gereja, motor haram. Baju juga yang dagang kokonya adalah Cina juga di Bandung, itu juga haram juga. Haram semuanya, telanjang bulat itu. Begitu. Nah, maka agama tuh enggak sekaku itu, enggak sekaku itu. Ala kulli hal hukumnya tetap 3, enggak bisa enggak. Sampai detik ini ulama itu kalau enggak ada wajib, haram, makruh, mubah, itu rokok. Terserah kita ikut yang mana, gitu. Yang mana? Kalau gitu haram bagus, lebih gede ganjarannya. Tapi jangan bergaul sama yang rokok, kan ngelihat yang haram dosa. Jangan, kalau kita haram ya harus minggir. Kalau kita haram itu begitu haram. Dibagi duit sama yang rokok juga jangan diterima. Ini kan orang berlaku yang haram ini. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi namanya konsekuen pada bidangnya. Silakan saja, begitu bagus, begitu bagus. Di tulisannya aja dilarang ngerokok yang umurnya di bawah 17, ya bareng bayi baru lahir nggak usah dilarang, emang juga kagak ngerti juga gitu. Jadi yang jelas-jelas juga tulisannya itu perempuan hamil kalau baru ngelahirin nih ceret boleh, karena kan udah nggak hamil begitu. Jadi tulisan-tulisan kayak begitu. Ala kulli hal silakan saja ikut haram boleh, ada kiainya. Ada yang mengikut makruh, ada kiainya. Yang mubah juga ada kiainya. Jadi silakan saja, bebas-bebas sajalah. Begitu. Karena apa? Penyebabnya khilaf itu ulama, penyebabnya tidak ada nas yang soreh dari Nabi. Karena rokok ini baru dari tahun 400. Ada ulama besar Jawa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu dari Kediri, iya, Ihsan Jampes, nama kitabnya Tuhfatul Ikhwan gitu. Itu menulis tentang rokok, bahkan sejarah-sejarahnya masuknya itu dari mulai namanya timbak, sijaroh dulu pertama namanya sijaroh, itu ditulis itu bahasa kitanya sigaret itu pohon tembakau, sajaroh itu pohon, tulisannya sigaret, itu sajaroh, itu sigaret, itu pohon tembakau, berubah lagi jadi timbak, jadi tembakau, karena ini bahasa dari Brazil. Timbak, dari timbak berubah jadi tatan kalau tidak salah, itu nikotin, terus berubah lagi jadi dukhon, begitu, gitu. Berubah lagi jadi babe apa pape? Oh iya bape, iya begitu. Pokoknya berubah namanya. Itu semuanya itu tentang rokok, begitu, tentang rokok, begitu. Tapi sepakat, rokok di mata ulama haram, begitu. Gitu, iya. Hah? Iya, nyundut matanya itu masalahnya, begitu. Benar nggak Bang? Merokok di mata ulama hukumnya iya haram, di mata orang biasa juga haram juga, bisa ngamuk kalau di matanya, ya kan, begitu. Jangan juga kalau itu sepakat tuh, kalau itu sepakat, itu begitu. Ala kulli hal barang mubah, kalau kami itu ikutnya mubah, ikutnya begitu. Kita terangin panjang lebar tentang hukum rokok itu, panjang dengan sejarah-sejarahnya dan ulama-ulamanya masing-masing ada. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Oh baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah 1 juta rupiah, pahalanya untuk almarhum Haji Mahmud bin Haji Muhajir, Haji Abdul Manaf bin Asnawi, Hajah Rodmah bin Marwah binti Marwah, Hajah Jawiyah binti Haji Tohir, Hajah Katmah binti Haji Siddiq. Kita baca Fatihah, moga infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah,
Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir dan batinnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan ini kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangi di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.